Masih bersama kami di MG Radio Network. More than just news. Ada Putri dan Indi di sini. Iya. Jadi listener silakan follow Instagram MG Radio Network di @mgradio_network dan subscribe YouTube channel di MG Radio Network serta MG Listener bisa download aplikasi medcom.id di Play Store dan App Store. Yaps, MG Listener juga yang mau ikut ngobrol nih bareng kita tentang diet ya kan, tentang pola hidup sehat ala anak muda. Gimana nih? Boleh telepon kita di 0215812088 atau di WhatsApp Di 081298725501. Nah, tadi kita sudah singgung ya, memiliki berat badan yang ideal sering menjadi impian banyak orang. Termasuk aku. Termasuk aku juga sih. Iya, betul banget. Termasuk kebanyakan wanita ya. Kebanyakan wanita, betul. Betul. Sebab dikaitkan dengan penampilan dan rasa percaya diri. Bener gak sih? Bener lah ya. Pasti dong Pasti itu ya. karena look kan Look ya. Masuk dalam looknya. Namun lebih dari itu menjaga berat badan itu nyatanya penting dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan loh MG Listener. Jadi nggak cuma mempercantik diri aja tapi juga untuk kesehatan kita. Betul. Seperti yang udah kita janjikan di awal, kita sekarang bakal sharing-sharing dengan seseorang yang sudah berpengalaman dalam menerapkan pola hidup sehat. Ada siapa ya? Siapa itu? Ayo, siapa? Sudah tersambung via telepon ada Kak Andita Rizkia. Halo. Halo. Nah, Kak Andita Rizkia ini salah satu duta Museum Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 ya? Betul. Wow, keren banget. Kak, boleh tahu sebelum kita masuk ke pola hidup sehat, itu gimana Kak ceritanya? Bisa jadi duta Museum Yogyakarta gitu. Baik, sebelumnya saya sapa dulu ya. Selamat siang untuk MG Listeners. Iya. Perkenalkan, saya Andita Rizkia. Kebetulan saya memang pernah mengikuti seperti duta museum ya. Memang awalnya ada Dimas Diajeng. Kalau di Jakarta Abang Noni. Iya, Abang Dari Noni. Dimas Diajeng Kota Jogja. Kemudian saya itu tahun 2013 kemudian ikut duta museum. Jadi duta museum itu awalnya adanya duta museum nasional. Kemudian di daerah istimewa Yogyakarta 2014 membuat duta museum. Nah, saya bergabung memulai gitu ya untuk dengan duta museum. Awalnya karena memang saya ketertarikannya adalah jarang banget ya, coba bisa kita hitung sebelum pandemi deh. Kapan sih teman-teman terakhir ke museum? Nah, karena ada duta museum gitu ya. Akhirnya kita jadi sering ke museum, mengenal museum, kemudian melihat dari sejarah, kemudian di masa kini dan bagaimana sih kita di masa depan. Karena museum itu banyak sekali kriterianya. Begitu. Wow, keren banget Keren ya. sekali ya. Emang Mbak Andita ini Keren. sangat keren sekali. Nah, Mbak Andita, aku kan follow Mbak juga nih ya di Instagram. Nah, aku tuh sering ngeliat Mbak tuh nge-share progres diet sehat Mbak. Nah, cerita awalnya tuh gimana sih Mbak Andita mau menurunkan berat badan? Itu rentan waktunya berapa lama Mbak? Oke, diriku itu memang cukup kalau misalnya teman-teman gabung di Instagram aku, di Andita Rizkia, kemudian ada di Reels. Jadi 2017 itu diriku memang mengalami kenaikan berat badan yang cukup signifikan. Mungkin kalau dibilang dari tahun sebelumnya bisa sampai 40 kilo naiknya ya. Karena diriku hamil. Nah, ada perbedaan nih mungkin untuk teman-teman yang belum menikah dan juga sudah menikah ketika menurunkan berat badan. Mulai dari hormon, kemudian mulai dari semangat dan lain sebagainya. Pada akhirnya di tahun 2020 nih teman-teman. Jadi 2017 ke 2020 sebenarnya saya sudah daya tapi turun naiknya. Misalnya turunnya 5 kilo naiknya jadi 8 kilo gitu ya. Kemudian belum berhasil. Nah 2020 kan kita masuk ke pandemi. Kemudian semua aktivitas terhenti. Diriku di rumah aja dong. Gak ngapa-ngapain. Takutnya adalah kita makin lebar kan selama pandemi itu. Nah akhirnya diriku berniat mulai ngaca kok mulai nggak nyaman ya, mulai dari wajah, kemudian tubuh dan lain sebagainya. Oke, memang harus niat untuk merubah size karena tadinya pakai M, kemudian bisa sampai XXXL gitu kan. Nah, udah menyimpan, udah menyimpan semua nih baju-baju yang ibaratnya baju-baju yang kecil ukuran size M, kemudian S gitu udah disimpan semua. Niat dulu di awal kayaknya udah nggak sehat nih karena mulai naik tangga udah mulai ngos-ngosan, kemudian capek, gampang emosi, berarti
dengan tubuh saya yang besar ini bukannya happy, tapi dirinya udah nggak nyaman. Nah, itu sih teman-teman. Jadi memang pertama kali niat, dan di pandemi saya bilang begini ke diri saya sendiri. Pandemi ini kan kita semua berharap akan segera berakhir. Nah, kalau tahun depan sudah berakhir, jadi 2021 sudah berakhir, ketika bertemu dengan orang lain harus ada dong sesuatu yang dicapai. Misalnya ketemu saya sekarang, loh, udah langsingan ya, udah makin seger ya, udah kelihatan muda ya, dan lain sebagainya. Gitu sih. Jadi berniatlah saya untuk diet. Wow. Sama inspirasi ya ceritanya ya. Harus punya pencapaian Betul, harus di punya masa pandemi ini gitu ya. Nah, tapi Mbak Andita, ini selain niat itu sebenarnya tuntutan juga nggak sih Mbak dari Mbak Andita kan duta museum nih, ada tuntutan nggak untuk menurunkan berat badan gitu Ya, misalkan? apakah itu kayak menjadi syarat gitu Kak? Atau emang pure dari Mbak Andita sendiri gitu? Sebetulnya itu bukan di duta museumnya ya teman-teman, tetapi memang saya itu sama seperti teman-teman gitu. Dalam artian memang terjun di dunia broadcast, MC, moderator, penyiar, dan lain sebagainya. Ternyata kita kan pasti punya personal branding ya. Jadi setiap orang itu punya personal branding. Ketika saya besar, ketemu klien yang mau mengajak saya untuk MC lagi, kaget. Loh, kok Andita nggak kayak yang dulu ya? Gitu kan. Kok besar ya? Dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya brandingnya kan harus berubah. Tetapi saya sudah mencoba selama kurun waktu 2017 sampai 2020, berarti ya 3 tahun, dengan branding yang besar, saya nggak nyaman. Jadi memang tuntutannya adalah ke diri saya sendiri. Dan lebih ke arah begini sih teman-teman, saya punya anak ya, saya berharapnya begini, aduh kalau nganterin anak saya sekolah dikira saya ini ya ibu-ibunya tua banget. Terus anak mau lari, susah ngikutin. Kemudian lebih berpikir ke diri saya sendiri, oh saya nggak nyaman nih karena cari baju, size-nya juga susah. Jadi sebetulnya adalah yang penting kalau untuk teman-teman yang lagi diet, tidak hanya faktor eksternal sih. Kalau teman-teman dituntut karena pekerjaan, karena lingkungan dan lain sebagainya, ada paksaan, ada tekanan, itu nggak akan berlangsung lama. Karena diet itu tidak bisa sebulan 2 bulan teman-teman, tetapi lama. Nah tadi sempat bertanya ya, belum saya jawab. Mulai dari 2020 saya memulai, tetapi betul-betul yang tekun dari Januari 2021. Jadi Januari sampai Oktober ini. Sehingga kalau memang faktornya tidak dari dalam diri, tuntutannya bukan karena diri sendiri, itu susah banget ngelakuinnya. Mau kita ibaratnya diiming-imingi pizza lah, apa-apa lah gitu ya. Kalau kita niat dari diri sendiri, pasti kita nggak makan. Tetapi kalau dari tuntutan, udahlah, nggak apa-apa, besok kan bisa lagi. Nah itu pasti buyar lagi. Jadi yang perlu di-highlight adalah jangan diet karena tuntutan dari faktor luar, tetapi dari diri sendiri. Begitu. Itu yang harus di-highlight, harus dari diri sendiri, bukan dari tuntutan luar gitu. Kamu sangat tertampar sekali gak sih? Iya, jadi tertampar. Nah, Kak, biasanya gitu ya. Iya betul Mbak, biasanya kayak gitu, kayak udahlah besok lagi kan bisa mulai lagi gitu ya. Padahal enggak ya. Nah, ini Kak, tidak sedikit orang nih yang berpikir bahwa menurunkan berat badan hanya bisa dilakukan dengan mengurangi porsi makan ya, atau bahkan tidak makan sama sekali. Padahal cara itu kan nggak benar ya Kak, dan bisa sangat berbahaya jika dilakukan gitu ya. Kalau versi Kak Dita dalam menurunkan berat badan seperti apa nih Kak? Oke, yang pertama itu tentu tidurnya harus cukup juga. Jadi minum cukup, tidur cukup, kemudian olahraga, dan juga tidak stres. Ya itu harus penting banget. Karena kalau misalnya kita udah nggak makan, tetapi kita nyemil atau minum minuman yang manis, soda, boba dan lain sebagainya sama aja. Karena kan ibaratnya kalau kita turun berat badan teman-teman, yang penting adalah defisit kalori. Nah yang sering dikatakan ekstrim adalah misalnya harian tubuh kita 2100 kalori, tetapi kita hanya mengkonsumsi sehari 500 kalori. Pasti lemes dong, gitu ya. Betul. Dan jadi ketika mengurangi makan saja, teman-teman tidak mengolah emosinya baik, ya akhirnya nanti turunnya tidak bagus. Jadi ada turun itu fat loss dan weight loss. Yang bagus adalah fat loss kan. Kalau weight loss kita terpacu pada angka. Padahal misalnya sizing saya M, tetapi berat badan saya ternyata adalah 65 misalnya. Tapi saya pakai M cukup gitu. Ada orang yang beratnya 60 kilo tapi dia nggak bisa pakai M, dia pakainya masih L. Berarti di weight loss dan juga fat loss gitu. So berarti yang saya lakukan adalah, kalau teman-teman tadi bertanya apa yang saya lakukan, memang mengubah pola makan ya. Dalam artian mengurangi porsi makan jelas. Konsumsi makanan apa sih? Misalnya kita suka banget gorengan, ya dalam seminggu sekali lah misalnya. Tetapi dalam versi saya waktu itu memang 2 bulan di awal saya memang tidak mengkonsumsi gula, kemudian minyak dan juga santan. Tetapi masih makan nasi dan juga menerapkan olahraga. Olahraganya simpel sih, waktu yang saya lakukan adalah
hanya jalan kaki 45 menit, nggak berhenti setiap hari, tidak ada skip. Jadi pokoknya harus setiap hari konsisten 45 menit. Mau di dalam ruangan boleh, di luar ruangan boleh, pagi, siang, sore, malam juga boleh. Begitu. Kenapa? Karena saya masih besar, obesitas waktu itu, sehingga kalau olahraganya lari, sebetulnya renang bisa karena pandemi ya, jadi susah kan. Iya. Lari itu dengkul lututnya nggak kuat gitu teman-teman. Jadi itu yang saya lakukan, mengolah tidur tidak boleh lebih dari jam 11 malam. Oke. Terus kalau misalnya dari makannya tuh Kak, Kakak menghindari yang gorengan kah atau Iya. Betul, jadi Betul. saya kurangi nggak makan yang ada minyaknya, kemudian Iya. goreng-gorengan, goreng-gorengan, santan, ya? kemudian minuman manis, boba, itu kayaknya udah lupa rasanya ya. Ya. Dan aku kan nge-follow IG-nya Mbak Andita ya. Aku ngelihat Mbak Andita tuh pakai ini aplikasi untuk ngitung kalori itu ya Mbak ya. Oh iya, Itu betul. gimana sih Mbak? Jadi ada satu aplikasi ya, nanti kalau yang di Instagram saya ada yang di kolom diet, itu memang di aplikasi. Jadi saya tuh cari diet itu beberapa kali. Misalnya kita ayam bakar, itu berapa sih kalorinya gitu. Kemudian kalau saya misalnya mau makan martabak, Iya. itu kalau kita mau makan martabak, ngiranya cuma satu. Ternyata kalorinya ada 280 lah, mending kita makan nasi daripada makan martabak satu, misalnya. Iya, Gitu. Jadi iya. kalau kita makan martabak kan nggak mungkin satu potong ya, tetapi 2 sampai 3 potong. Nah, dikaliin aja misalnya 280 kali 3 udah 600 sampai 700. Banyak Mending kita banget. makan nasi, ya kan, nasi sayur sama ayam bakar misalnya. Lebih kenyang, terus juga kecukupan vitamin dan proteinnya lebih baik. Begitu. Jadi tinggal masukin aja sih teman-teman. Misalnya pagi sarapannya apa, dimasukin, dicari di situ. Oh, makanku nasi putih, Iya. berapa gram gitu. Nanti keluar kalorinya. Misalnya tubuh harian teman-teman butuh mengurangi 500 kalori atau kali 500 kalori, berarti apa nih yang dikurangi dari hariannya gitu. Itu gampang banget dan seru banget kok. Nah, selain aplikasi Kak Andita ini juga konsultasi ke dokter nggak nih? Iya. Iya, Pakai rutin ya? dokter. Oh, pakai juga ya. Oh, Iya. oke. Dan di dokternya mengubah pola makan. Jadi memang misalnya begini teman-teman, saya diet misalnya Iya. di berat badan 80 atau 90, saya masih makan 7 sendok makan nih. Tetapi saat berat saya di 60 atau di 50-an, itu sudah tidak 6 sendok makan lagi, ya udah makin kecil. Jadi pasti dikurangi, sehingga dokternya yang tahu. Dan memang saya rutin mengubah pola makan itu. Oke. Berarti yang penting juga pola makan diatur, tidur diatur, jalan Betul. 45 menit ya Mbak ya sehari ya. Betul. Kayaknya kamu dari kantor ke kosan nyampe deh 45 menit. Gimana? Nggak boleh berhenti ya, tapi Nggak boleh berhenti. Sebenarnya simple sih, aku udah pernah nyoba kan, aku ngeliat di story-nya Mbak Anita juga ya. Aku Iya, tuh sering banget karena oke, aku oke. juga pengen diet kan. Heeh. Kayak jalan 45 menit nih. Dengarnya tuh simple, jalan 45 menit tapi pegel. Pegel banget loh. Kak, bagaimana menjaga konsistensi nih Kak? Nggak bisa skip ya, Nggak bisa setiap hari skip harus kayak gitu kan, 45 menit olahraga konsisten. rutin kayak gitu Kak. Gimana tuh Kak cara menjaga konsistensi? Nah, jaga konsistensi memang karena niat ya. Jadi setiapnya ada goals. Kemudian karena Iya. saya ada dokter, kebetulan dokternya itu lebih kayak teman curhat saya. Dok, saya mau ada acara X misalnya, ada MC di mana. Kan lapar banget nih dok, gitu ya. Ya udah, kamu boleh tambah makan ini. Jadi oke, jadi ada teman nyaman. Kemudian misalnya dokternya nanya, kamu ada acara apa nih? Oh, aku mau MC X, mau pakai baju apa? Pakai baju ini. Oke, kamu harus konsisten turun gini. Oke, gitu. Jadi ada teman buat ngobrol. Memang konsistensi itu nggak bisa yang terus ya teman-teman. Pasti ada naik turun. Pasti ada bosan. Tetapi dokter kasih, dok aku udah bosan. Kadang saya pernah berusaha bertahan, tapi dokter bilang, oh tubuh kamu capek nih, rest dulu deh. Gitu, rest dulu tuh saya boleh makan apa aja selama 3 hari. Bebas. Ada Gitu. cheating day-nya gitu Itu ya boleh. Mbak ya. Ya, gitu. Tetapi lihat dulu, jangan kemudian cheating day terus ya, karena saya waktu itu sudah hampir 5 bulan kan, Betul. dengan rutinitas yang sama, sehingga dibolehkan. Oke, boleh, saya mau keluar kota misalnya. Oke, boleh, kamu nggak usah diet, tapi makan di jam tepat waktu. Nah, kalau yang untuk olahraga, teman-teman, kan teman-teman misalnya siaran nih, gitu ya, selesai siaran, kan ada waktu daripada ngobrol-ngobrol, ya udah ngobrolnya sambil kamu jalan aja. Itu pun yang saya lakukan gitu. Oh. Pengen nonton TV, pengen nonton drakor, ya udah di dalam aja. Jalan aja. muter, Jangan di muter, tempat, di muter. sambi gitu ya Mbak ya.
Betul, karena memang nggak ada batasan. Kamu harus di luar nih, kamu harus enggak, kamu harus pakai Iya. sepatu bagus, harus pakai baju gini nih, enggak pakai daster, pakai baju rumah, oke aja, yang penting jalan kaki. Gitu. Itu dia. Yang penting niatnya Niat. itu. Betul. Nah, Mbak Anita kan banyak nih ya di luar sana MJ listener juga, termasuk aku juga, mungkin Kak Putri juga. Itu pengen banget nyampe di proporsi badan yang ideal gitu. Gimana sih dari Mbak Anita nih ngasih tips ke kita, pesan ke kita. Mungkin kita juga belum bisa konsul ke dokter, belum ada mungkin budgetnya atau belum ada waktunya. Itu apa dulu yang harus dimulai dari apa dulu gitu? Tips dan pesan dari Mbak Yang Andita. paling penting pertama kali teman-teman bisa nimbang dulu berat badannya, kemudian dicek apakah ideal atau hanya ngerasa timbangan temannya lebih dikit. Itu yang harus di highlight juga ya. Oke. Jadi tubuh Oke. kita itu, nah kan tubuh kita itu beda-beda teman-teman. Iya. Karena bentuk tubuh kan juga beda-beda. Betul. Nah kemudian kalau teman-teman misalnya ada si X yang beratnya di 50, teman-teman, aduh aku gede banget, padahal di berat-berat teman-teman udah oke gitu. Tapi memang kalau teman-teman adalah obesitas atau pendengar dari MG Listeners itu adalah obesitas, nimbang dulu pertama, kemudian tentukan. Udah niat belum? Kalau belum, ya udah nggak usah, ibaratnya nggak usah sambat gitu ya, nggak usah ngeluh bahwa Iya. aduh aku pengen diet gitu. Tapi memang harus niat dulu. Kalau sudah niat maka lakukanlah. Tidak harus ada sebuah batasan waktu, karena diet atau pola diet itu berlangsung sangat lama. Bahkan saya misalnya sudah ada teman-teman saya yang udah maintenance dan lain sebagainya, masih melakukan hal yang sama. Jadi niatkan bahwa ini menjadi habit teman-teman, gitu ya. Mengubah pola hidup sehat, habitnya bagus, jadi menghasilkan berat badan yang ideal. Kemudian ketika sudah berat badan ideal, ya sudah teman-teman lakukan saja. Kemudian yang sering adalah begitu selesai programnya makan bebas dan sebagainya. Sebetulnya saya sudah beberapa kali menerapkan, misalnya saya makan berminyak dan lain sebagainya di waktu rest, saya tetap makan di tempat di jam waktu saya. Kenapa? Karena tubuh kita sudah pintar. Jadi untuk yang mau memulai adalah niat dulu, kemudian konsisten, tidak melihat timbangan orang lain, dan memang teman-teman punya goals-nya apa. Gitu sih. Mantap, Wow. keren banget Kak Nitya. Terima kasih atas pencerahannya kepada Indi. Buka wawasan kita, karena sebenarnya simpel gitu, kayak niat tapi itu Iya. emang dari dalam diri kita Bisa sendiri dilakuin ya, susah. Lia. Kadang kayak nggak konsisten, cheating day kayak gitu-gitu ya. Betul. Makasih banyak Mbak Anita atas kasih. pencerahannya. Sama-sama. Sehat-sehat ya Mbak Terima Anita. Amin amin, sehat selalu ya. Terima kasih. Sampai Terima jumpa di lain kasih. waktu. Dadah. Dadah.